Salam semuanya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami ada karena kemurahan kebaikanmu. Seperti lagu pujian yang kami nyanyikan, bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kepada kami kekuatan. Hanya Tuhanlah yang memberikan kami napas hidup. Di mana saat ini di zaman pandemik, di akhir zaman ini Bapak, kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tetapi dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus, ini hidup kami Bapak. Tolong Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman ini. Biarlah Tuhan Yesus, nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas, Bapa. Memulihkan, mengurapi, menyembuhkan setiap yang mendengar dimanapun berada. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Salam saudaraku. Luar biasa hari ini. Tuhan Yesus ajaib dan dahsyat yang ikut ibadah Zoom. Kalau nggak salah berapa orang ini ya? Saya rencana sebenarnya dari awal mau masukkan ke YouTube, tetapi Pak Gembala bilang enggak, khotbah mama aja. Jadi sekarang saya mau kita semua diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Dalam Kejadian berkata, oleh firman Tuhan jadilah terang, maka terang itu jadi. Saat ini, saudaraku semua kita mau belajar, saya pun belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, bukan hanya untuk jemaat GB Worship atau semua yang mendengar, tetapi saya pun diberkati oleh Tuhan pada pagi siang hari ini. Kita mau baca Yosua 6 ayat 20. Saya minta dengan hormat Cici Pimpin untuk baca Yosua 6 ayat 20 dengan suara yang keras. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Haleluya, saya baca sekali lagi. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, dengan kita bersorak, runtuhlah tembok Jeriko. Dengan kita bersorak, pergumulan, permasalahan, apapun yang kita alami, maka kita mampu. Firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan kita semangat agar kita mampu bersorak. Kalau kita baca Yosua 6 ini luar biasa saudaraku. Mereka bisa mengelilingi tembok Jeriko, dan di hari-hari terakhirnya mereka mengelilingi sambil membawa tabut dan juga meniup sangkakala, berkeliling sampai 7 kali. Itu bukan hal yang mudah saudaraku. Untuk berkeliling, bersorak itu nggak mudah. Padahal mereka dalam bahaya, dalam masalah, dalam pergumulan. Saudaraku, kenapa kita bisa bersorak? Kita bersuka cita. Kenapa kita bisa dalam badai, dalam masalah, dalam pergumulan yang kita hadapi, kita bilang, aku memuji-muji Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan yang hidup. Karena kita punya iman. Seperti tadi malam, ibadah doa luar biasa. Ibadah doa GBI Worship, setiap malam kita berdoa. Karena 2 minggu yang lalu Bapak Gembala berkhotbah dalam Tawari 1 Tawari 7 ayat 13-14. Kalau kita dan umatku yang namaku disebut berdoa, merendahkan diri, bertobat dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan berjanji, aku akan memulihkan negeri mereka. Dan Tuhan pun berkata kepada
kepada setiap kita yang hari ini ikut Zoom, bahkan yang menonton dimanapun berada di Indonesia. Tuhan yang sama berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mencari wajahku, berdoa, merendahkan diri, bertobat dari jalan-jalanmu yang jahat, Tuhan berjanji memulihkan saya dan saudara. Memulihkan keadaan kita yang hari ini takut, hari ini cemas, dan sepertinya Tuhan apa yang akan terjadi besok. Firman Tuhan berkata, kenapa iman Nuh timbul? Karena dia dekat, bergaul dengan Tuhan. Kenapa iman kita bisa tumbuh? Karena kita dekat, bergaul dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan dalam yang kita baca setiap hari GB Worship 2 pasal sehari itu menguatkan kita semua. Hanya firman Tuhanlah akhir ini kebutuhan saya dan saudara. Kalau hanya makan minum itu selesai hari ini, kita lapar lagi besok. Tetapi Tuhan Yesus berkata, firman Tuhanlah yang memberikan kita haus itu dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara di akhir zaman ini. Saudaraku, di mana-mana kita dengar COVID ini, bahkan di sini saya saat ini udah 300 orang. Saya pas waktu baru datang itu cuma 50 orang. Ini sekarang 300 orang, padahal kita nggak kemana-mana, lockdown, nggak bisa ketemu siapapun. Kalau misalnya saya ketemu salah satu jemaat di call, saya nggak boleh ngomong. Misalnya Usi Neke, lagi di call ya Usi. Saya nggak boleh ngomong begitu. Saya ada baca artikel tahun 1918 ada namanya flu Spanyol. Dan yang meninggal begitu banyak, saudaraku. Begitu banyak. Ini yang pandemik sekarang kecil katanya. Kecil, tetapi tingkat depresi, tingkat stres di pandemi COVID-19 ini. Kenapa, saudaraku? Karena nggak bisa kita berhubungan. Kita nggak bisa touch. Kita nggak bisa peluk saudara kita. Kita nggak bisa ketemu. Even itu adik kita, anak kita sekalipun nggak bisa ketemu gara-gara COVID ini. Banyak orang stres. Tetapi yang nggak dipisahkan adalah apa, saudaraku? Aku, saudara dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa. Ada lagu lama berkata begini. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ketelanjangan Kau, penderitaan Kau, tak satu pun. Saudaraku, iblis mau saudaraku biar gak bersuka cita, biar stres, biar tidak mempercayai Tuhan. Tetapi lewat ibadah Zoom ini saya berkata kepada saudaraku, mari bangkit bersoraklah, bergembiralah. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersukacitalah dalam segala hal. Bergembira, berdoa, berjaga-jaga. Maka kita kuat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum ini kita akan nyanyikan pujian, saya menciptakan lagu ini. Karena di tengah himpitan ini banyak orang tidak bisa bersorak. Kita dengarkan, silakan Ibu Dina Serang. Satu lagu diciptakan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Suryani Hutapea Hambarita. Judulnya Tembok Yeriko Runtuh. Dan kita percaya ada mujizat Tuhan ketika kita bersorak-sorai memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ku bersyukur, mujizat-Mu nyata. Saat ku bersorak, tembok Yeriko runtuh. Saat ku berserah, kuasa-Mu bekerja melimpah atasku. Glory, glory, haleluya. Glory,
sembahlah Dia. Saat ku bersyukur, mujizat-Mu nyata. Saat ku bersorak, tembok Yeriko runtuh. Saat ku berserah, kuasa-Mu bekerja melimpah atasku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, sembahlah Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, sembahlah Dia. Salam saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Yosua 6:20, bersorak mereka dengan sorak yang nyaring. Maka firman Tuhan semesta alam berkata, runtuhlah tembok itu. Saat kita bersyukur, bersorak, apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan beri kita kekuatan, dan Tuhan berjanji memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, sembahlah Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, sembahlah Dia. Thank you Kak Dina, luar biasa hari ini. Hari ini kita mendapat berkat dari Tuhan. Ada Eva, ada Kak Duma, ada Kak Dina. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudaraku. Jadi firman Tuhan yang kita dengar adalah waktu mereka bersorak, tembok Jeriko runtuh. Waktu jemaat GB Worship dan kita semua bersorak, berseru kepada Tuhan, maka kita akan kuat, mampu menang segala perkara yang saat ini kita hadapi, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Amin saudaraku. Saya minta semua kita mulai hari ini dikurang-kurangi membaca yang namanya COVID-19. Dikurang-kurangi mendengar, oh di sana begini, di sana begini, di sana begini. Perlu informasi, ya saya setuju. Tetapi kalau itu terus bangun tidur, udah berapa yang meninggal? Aduh, udah gimana ini? Udah gimana? Akhirnya, apa yang masuk ke pikiran kita, itu akan masuk ke hati kita. Dan akhirnya kita perkatakan, aduh begini nih. Aduh, bisa sakit aku nanti, bisa kena. Akhirnya terjadi sama kita. Mati dia aku, jadi benar-benar. Saudaraku mulai sekarang, stop. Kita berkata, aku tahu COVID. Saya dengar memang pekerjaanmu, memang dia iblis. Kenapa saya bilang dia iblis? Firman Tuhan berkata, iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Membunuh sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, membinasakan kita, bahkan membinasakan tubuh kita. Gak ada masa depan kita gara-gara dia, itu iblis. Tetapi firman Tuhan berkata saat ini saudaraku, aku datang supaya kau hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan damai, sukacita dari sorga. Hanya dari Yesus sukacita itu. Hanya Yesus yang sanggup. Saudaraku, makanya kita dengar lagu-lagu rohani, biarpun yang zaman dulu. Itu firman Tuhan, saudaraku. Dengar lagu-lagu rohani, baca firman Tuhan, itulah yang membangkitkan iman kita. Kenapa Nuh seperti yang tadi malam itu bisa dia mendengar suara Tuhan? Karena dia dekat sama Tuhan.
Saudaraku, gimana caranya agar kita dekat sama Tuhan? Tetap semua jemaat GBI Worship, saya minta dengan mohon. 2 pasal sehari itu mari sama-sama kita baca, saudara. Mari kita lebih dekat lewat kebenaran firman-Nya. Hanya firman Tuhan yang menolong saya, saudara. Di akhir zaman ini, gak ada yang lain. Apalagi sudah kena COVID. Tidak ada. Saya udah pengalaman, saudaraku. Waktu saya diponis, saat di karantina dari Indonesia, saya negatif. Di karantina saya di PCR, saya dengar saya COVID, jujur secara manusia. Oh Tuhan, kenapa ku alami ini? Oh Tuhan, apa yang harus kulakukan? Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Tetapi langsung saya ingat firman Tuhan. Saya ingat lagu ini, saya ingat dengan bersorak tembok Jeriko runtuh. Aku perkatakan dengan aku bersorak, bersuka cita, COVID keluar dalam tubuhku. Saudaraku, dan ada banyak kesaksian dengan kita bersuka cita, bergembira, bersemangat, saturasi oksigen kita itu bisa naik, saudaraku. Tetapi kalau kita ketakutan, itu slam di rongga-rongga kita itu menutup napas kita. Jadi harus bersuka cita, bergembira, saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 15, 16, 17, 18 itu kita harus hafal, saudaraku. Bersuka cita, bersyukur selalu, karena itulah yang dikehendaki Bapa. Nah kita bilang begini, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Benar, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, benar. Tetapi kehendak Bapa juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Bapa. Dengan bersyukur kita melakukan kehendak Bapa. Saat kita melakukan kehendak Bapa, Bapa disenangkan. Kita minta kepada Dia karena kita sudah melakukan kehendak-Nya. Kita mengakui bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saya dan saudara. Kalau kita bersyukur, Tuhan senang. Bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Kalau orang lain ditolong, kita pun ditolong oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saya mau jemaat GBI Worship. Kita mungkin udah berapa puluh tahun, ada amang saya di sini dari Pondok Bambu, abangnya Pak Gembala udah lebih daripada 70 tahun. Udah sering dengar firman Tuhan ini, pasti. Tetapi saatnya di pandemi ini, kita semua udah sering dengar. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberi apa yang dirindukan hatimu. Bayangkan dengan kita bergembira, Tuhan memberi apa yang kita rindukan. Ajaib gak, saudaraku? Berarti kalau kita bersungut-sungut, keliling-keliling kita jadinya kayak bangsa Israel. Karena apa? Tidak bersyukur, udah dikasih mana, sudah dibuka laut merah untuk mereka menyeberang, tetap bersungut-sungut menyalahkan pemimpin mereka Musa. Saudaraku, dan kita harus belajar saat ini untuk tunduk kepada Tuhan, kepada pemimpin kita. Kalau dalam gereja gembala, dalam keluarga orang tua, ada hierarki agar kita juga diberkati, saudara. Ini pesan dari Tuhan buat kita hari ini. Apapun yang kita alami, mari bersorak agar tembok Jeriko kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing, kita mampu menanggungnya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jika kamu dicobai, Allah setia dan adil. Dia akan memberikan kepadamu kekuatan. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan berjanji memberikan kekuatan untuk menanggung pencobaan saat ini. Tuhan yang berjanji, saudaraku. Kalau saya berjanji mungkin tidak ditepati. Bisa enggak menepati. Atau mungkin lupa. Suami berjanji bisa lupa. Istri berjanji bisa lupa. Teman berjanji bisa lupa. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia Allah yang setia. Dia menepati janjinya. Dia ya dan amin, saudaraku. Kalau Dia berjanji, Tuhan akan menyertai kita dalam firman-Nya. Percayalah. Saudaraku, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Tuhan izinkan masalah pergumulan kepada kita. Agar kita tetap berseru-seru kepada Tuhan.
Tetapi bukan hanya berseru-seru biasa, saudaraku. Benar-benar seperti Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku Tuhan akan meluputkan saya dan saudara. Bila ia berseru, Tuhan berkata, aku akan menjawab. Berseru yang bagaimana, saudaraku? Mari kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mari kita buka sama-sama, saudaraku. Mari kita buka, saya bacakan buat kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, saudaraku, kita dengarkan ini, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nih, saudaraku, ini berarti hamba-hamba Tuhan nih. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, nih saudaraku, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Saat ini Tuhan belum berterus terang berarti. Ini firman dahsyat loh, saudaraku. Dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada jemaat GB Worship, kepada kita semua, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Saudaraku, betapa sedihnya nanti kalau ini terjadi. Saya tidak mau kita nanti Tuhan berterus terang kita berbuat kejahatan, saudaraku. Ini dari hati saya. Marilah kita sungguh berseru kepada Tuhan, bukan untuk dilihat orang. Bukan untuk kebanggaan pribadi. Sungguh-sungguhlah, saudaraku. Agar Tuhan nanti berkata kepada saya dan saudara, marilah sabaslah bersamaku, jemaat GB Worship, dan jemaat semua yang ada ikut Zoom ini, yang ada di YouTube ini. Sabaslah bersamaku di sorga. Itulah kerinduan kita, kerinduan saya. Saya juga bilang, Tuhan, selidiki hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu? Jangan sampai nanti aku sudah KKR, Tuhan. Pak Gembala suka bilang begitu. Aku udah kesini. Janganlah, Tuhan. Pak Gembala suka bilang, kalau ada masih yang Tuhan mau koreksi dari hidupku, tuntun aku, pimpin aku. Aku pun berkata begitu. Tuhan, biarlah jemaat yang kami layani juga nanti, Tuhan, saat sangkakala itu, saat Tuhan datang kedua kali, semua kita terangkat ke sorga. Amin. Tuhan izinkan ini, saudaraku, ada maksud Tuhan, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala suatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Berarti Tuhan mengasihi kita, khusus yang ada di Zoom ini dan juga di YouTube saya. Karena Tuhan mau kita jangan tertinggal. Kenapa ini mendatangkan kebaikan? Jujur, ada di sini abangnya Pak Gembala di YouTube ini. Kalau bukan pandemi ini, gak mungkin kita ibadah di Sydney. Dia nonton, dia ikut beribadah di Zoom ini. Ini ada rancangan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi abang ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua yang ada di Indonesia. Biarlah kita sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Sungguh pribadi lepas pribadi. Kenapa? Kenapa COVID ini tidak boleh dikunjungi, tidak boleh dibesuk, tidak boleh dirawat oleh siapapun? Karena Tuhan mau, dia cemburu, saudaraku. Tuhan gak mau kita lebih sayang, lebih berharap kepada manusia, notabene itu suami, orang tua, atau sahabat, atau jemaat kita. Saya bilang, Tuhan, aku udah di karantina, tapi kenapa kau kena COVID? Aku gak bisa telepon suami saya. Tuhan berkata, saat inilah antara engkau dengan aku. Aku duduk berlutut, Tuhan, ini aku. Aku percaya janji-Mu, ya dan amin. Dan besoknya saya di PCR, saudaraku. Aku dengan kuasa darah Yesus, pilur Yesus, aku disembuhkan. Saya ditolong. Saudara pun pasti ditolong oleh Tuhan. Beda-beda pergumulan yang kita hadapi, tapi itu percayalah. Katakan dengan iman,
yang kita alami. Haleluya. Katakan dengan iman bahwa dengan bersorak, bersyukur, kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Kalaupun kita dengar ini itu, langsung berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang kita dengar, misalnya kadang-kadang mau, jujur ya saudaraku, kadang-kadang damai sejahtera kita mau puasa nih. Udah mau puasa. Tiba-tiba entah kunci layang hilang, entah apalah. Langsung kita pakem gitu. Tuhan, aku gak mau damai sejahtera aku hilang. Aku mau tetap memuji Tuhan apapun itu. Dengar begini, atau sakit kita, atau begini. Gak usah. Saatnya sekarang, firman Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan memberi kelegaan itu. Kelegaan dari Tuhan, dahsyat luar biasa. Sampai waktu saya divonis COVID itu, adik saya, saudara-saudara bilang, Pak Gembala aja bingung, saudaraku. Saya di rumah, Mam, kenapa dipindah ke Jetland? Kan saya kena COVID, Pak. Bingung karena apa? Setiap telepon, Mam, apa kabar? Aku selalu nyanyi. Allah turut bekerja untuk kebaikanku. Allah turut bekerja di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kau baik bagiku. Saudaraku, apapun yang kita alami, lagi dengar begini-begini, usi neke, usi cici pimpin, oma, opa, ini ada cerita begini, Kak Marta, langsung, Allah turut bekerja untuk kebaikanku. Allah turut bekerja di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kau baik bagiku. Maka firman Tuhan Mazmur 37 ayat 4 tadi menjadi bagian saya dan saudara. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang dirindukan hatimu. Dengan kita bersyukur, tandanya kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus pegang kendali. Nah, inti firman Tuhan hari ini adalah, saudaraku, sekali lagi saya katakan, apapun yang kita alami saat ini benar-benar sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, karena ke sorga nggak boleh nebeng, nggak boleh ikut suami, nggak boleh ikut teman. Pribadi lepas pribadi. COVID ini maksudnya begitu. Tuhan mau biar kita nanti terangkat. Tuhan mengenal saya dan saudara di sorga. Pertama, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus beri kemampuan, beri kekuatan, minta rohnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, firman Tuhan berkata kita akan mampu melakukan perkara-perkara dahsyat luar biasa. Haleluya, saudaraku. Tuhan Yesus baik, amin. Semua diberkati. Amin. Dan aku percaya di masa-masa pandemi ini kita akan tampil sebagai pemenang. Firman Tuhan, ya dan amin, kita lebih daripada pemenang. Lebih, udah menang, lebih lagi. Itu janji Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, bersyukur selalu, benar-benar sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri pujian buat Tuhan. Haleluya.